Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Syifa Naura Hasanah dari Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Kali ini aku akan membahas soal UAS Penghakun 1 semester ganjil tahun 2023-2024. Di soal UAS ini hanya ada 4 soal nih teman-teman. Yang pertama ada soal pilihan ganda, ini ada 10 soal. Lalu yang kedua soal kasus 1 tentang petty cash, soal kasus 2 tentang rekonsiliasi bank, lalu soal komprehensif, ini mencakup perusahaan dagang, persediaan, sama piutang. Oke, langsung aja kita simak yuk. Kali ini aku bakal pakai Microsoft Excel ya teman-teman. Untuk file jawabannya nanti teman-teman bisa download di link yang ada di description box. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Oh ya, aku bakal nyoba ngejelasin dari dasarnya ya teman-teman. Nomor 1, yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya kecurangan terhadap aset perusahaan adalah, nah teman-teman, jadi ada 3 faktor penyebab terjadinya kecurangan yang dinamakan fraud triangle. Faktor yang pertama adalah opportunity atau peluang. Karena kan tanpa adanya peluang, maka nggak bakal ada yang namanya kecurangan, gitu kan ya. Lalu faktor yang kedua adalah financial pressure atau tekanan keuangan. Karena nih biasanya karyawan itu melakukan kecurangan, dia itu biasanya sedang mengalami masalah finansial, misalnya sedang terlilit utang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah rationalization. Maksudnya tuh ialah karyawan itu bisa merasionalisasi kecurangan dia. Dia itu bisa membenarkan tindakannya yang menganggap bahwa dia itu seharusnya dibayar lebih oleh bosnya dia. Misalnya karena karyawan tersebut merangkap jabatan kah, yang bukan tugasnya tapi dia yang ngerjain. Atau mungkin karena karyawan tersebut tahu penghasilan perusahaan itu besar, labanya tinggi, tapi gaji yang diberikan sedikit gitu loh. Atau mungkin dia merasa tenaga yang dia korbankan itu gak sebanding dengan gaji yang dia dapatkan. Maka hal itulah yang bisa menyebabkan si karyawan tersebut mewajarkan tindakan curangnya tersebut. Jadi, di sini yang bukan penyebab terjadinya kecurangan adalah D, regulation. Karena dengan adanya regulasi justru akan meminimalisir resiko terjadinya kecurangan. Jadi nomor 1 adalah D ya. Lanjut nomor 2, karyawan yang bertanggung jawab untuk mencatat pengeluaran kas terpisah dengan karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip kegiatan internal control. Nah teman-teman, jadi prinsip kegiatan internal control atau pengendalian internal itu ada 4. Yang pertama adalah establishment of responsibility. Ini itu adalah prinsip yang menetapkan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Jadi setiap tugas itu hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, artinya hanya karyawan tertentu aja nih yang diizinkan untuk melakukan tugas tertentu. Lalu yang kedua adalah segregation of duties. Ini adalah prinsip yang menekankan pentingnya pemisahan tugas. Misalnya, membagi proses penjualan menjadi beberapa tugas yang dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda. Itu adalah segregation of duties. Kemudian yang ketiga adalah documentation procedures. Ini adalah prinsip yang mengatur bahwa perusahaan itu harus mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi. Kemudian juga harus menetapkan prosedur atau tata cara untuk setiap dokumen yang dibuatnya. Misalnya, dengan menggunakan penomoran pada invoice dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah independent internal verification. Ini adalah prinsip di mana data yang disiapkan atau dibuat oleh karyawan itu akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak yang tidak terlibat dalam penyusunan data tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan itu dapat terpercaya gitu. Jadi di antara 4 pilihan ini yang benar adalah yang B ya. Tadi bahwa ini menekankan pentingnya pemisahan tugas. Dalam konteks soal adanya pemisahan tugas antara karyawan yang mencatat
pengeluaran kas, dan karyawan yang melakukan pembayaran. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3, yang menjadi keterbatasan dari prinsip internal control sehingga tidak bisa diterapkan secara ideal oleh perusahaan adalah A. Kurangnya tanggung jawab manajemen, B. Hasil yang diperoleh selalu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, C. Ukuran perusahaannya tidak sama, D. Sistem perusahaan yang kurang bagus. Nah, jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman, ukuran perusahaan yang tidak sama. Karena ukuran perusahaan itu bisa menjadi keterbatasan nih dalam penerapan internal control. Misalnya dalam kondisi perusahaan kecil, biasanya akan sulit untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian internal tadi. Misalnya sulit untuk menerapkan pemisahan tugas, atau mungkin sulit dalam menyediakan verifikasi internal independen. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat prinsip internal kontrol ini tidak dapat diterapkan secara ideal dalam seluruh perusahaan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Lanjut nomor 4, salah satu bentuk pengendalian terhadap pengeluaran kas adalah bahwa hanya karyawan tertentu yang memiliki otoritas yang ditetapkan yang dapat menyetujui dan menandatangani cek perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Prinsip yang sesuai dengan konteks soal ialah yang A, Establishment of Responsibility, atau penetapan tanggung jawab, yang mana hanya karyawan tertentu aja yang boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Dalam konteks soal adalah aktivitas pengeluaran kas. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 5, metode yang dapat digunakan dalam melakukan penghapusan piutang adalah teman-teman, jadi ada kalanya piutang dari pelanggan itu gak bisa kita tagih sebagian atau bahkan mungkin seluruhnya. Nah, hal seperti inilah yang bisa terjadi yang mungkin dikarenakan pelanggannya pailit atau mungkin kabur, sehingga perusahaan gak bisa menerima seluruh piutang yang tercatat di pembukuannya. Nah, otomatis perusahaan rugi dong ya. Oleh karena itu, besar kerugiannya itu harus dicatat dalam akun kerugian piutang. Atau yang kita gunakan di sini adalah bad debt expense. Nah, jadi dalam pembebanan kerugian piutang itu punya 2 metode nih teman-teman, yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off, dan juga metode penyisihan atau pencadangan atau allowance method. Kalau penghapusan langsung, sesuai namanya, dalam ayat jurnalnya itu dia langsung menghapus piutangnya. Sehingga sebelum menghapus itu dia harus benar-benar memperhitungkan dulu nih jumlah piutang yang dipastikan nggak bisa ditagih, baru dikreditkan. Sehingga jurnalnya itu bad debt expense pada accounts receivable. Sedangkan kalau metode pencadangan, sesuai namanya ya, dia gak langsung menghapus piutangnya, melainkan dicadangkan ke akun allowance for doubtful account. Jadi jurnalnya bad debt expense pada allowance for doubtful account. Nah, dalam metode allowance ini, perusahaan tuh semacam masih ada harapan lah ke pelanggannya. Jadi dia gak langsung menghapus piutangnya, tapi cuma mencadangkan. Nah, emang tujuannya buat apa sih dicadangkan dulu? Karena kan gini, tujuan pencatatan akuntansi ini kan intinya untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang baik itu harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jadi akun allowance for the full account ini adalah akun kontra dari akun receivable, yaitu sebagai pengurang akun receivable di balance sheet nanti. Tujuannya itu supaya gak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca laporan. Misalnya nih, allowance for the full account tuh gak dimasukin dalam balance sheet. Nanti para pengguna laporan itu mengiranya bahwa account receivable-nya perusahaan tuh banyak. Padahal ternyata yang masih memungkinkan untuk ditagih itu gak seberapa gitu loh. Nah, hal inilah yang bisa menimbulkan terjadinya kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Mungkin ada yang nanya nih, kalau gitu kenapa ada metode penghapusan langsung gitu kan ya?
Nah, sebenarnya perusahaan itu bebas milih make metode apa. Tapi biasanya hal ini tuh didasari oleh ukuran perusahaan itu sendiri. Biasanya metode penghapusan langsung itu digunakan oleh perusahaan yang kecil gitu, yang piutangnya sedikit. Atau mungkin perusahaan yang emang nggak menyediakan via pembayaran kredit, jadi piutangnya kecil, sehingga nggak akan terlalu berpengaruh dalam laporan keuangan. Jadi jawabannya A ya, direct write-off dan allowance method. Kita lanjut, nomor 6. Inventory dalam perjalanan harus dimasukkan dalam inventory pembeli pada saat A. Menggunakan syarat penjualan FOB destination, B. Menggunakan syarat penjualan FOB shipping point, C. Inventory telah diterima oleh pembeli, D. Jasa angkut menyerahkan inventory kepada pembeli. Nah, kalau dilihat dari pilihannya ini kita tahu ya, ada pilihan yang sama di sini yaitu C dan D. Tapi nih teman-teman, di sini juga sama, C dan D ini juga sama dengan yang A, FOB destination. Karena FOB destination ini kan kepemilikan barang itu baru berpindah ke pembeli saat barang sudah diterima oleh pembeli. Jadi pembeli itu baru memasukkan ke dalam inventory-nya saat barangnya udah dia terima. Jadi A, C, dan D ini sama kan ya. Nah, di sini yang berbeda adalah yang B, yaitu FOB shipping point. FOB shipping point ini sendiri artinya kepemilikan barang itu akan berpindah ke pembeli pada saat barang sudah dikirim oleh penjual. Jadi sejak barang dikirim, termasuk pada saat barang ada dalam perjalanan, itu sudah jadi tanggung jawabnya pembeli. Sehingga pembeli harus memasukkannya ke dalam inventory. Meskipun barangnya itu belum diterimanya secara fisiknya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Dalam periode kenaikan harga, penggunaan asumsi arus biaya FIFO akan menghasilkan. Nah, jadi metode arus pembiayaan itu ada 3, yaitu FIFO, average, dan identifikasi khusus. Nah, di soal ini menanyakan pada saat periode kenaikan harga atau pada saat inflasi, penggunaan metode FIFO ini akan menghasilkan net income yang bagaimana? Itu kan ya. FIFO, first in first out, masuk pertama, keluar pertama. Ini artinya metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang dibeli lebih awal itu akan dijual terlebih dahulu. Jadi ketika terjadi penjualan nih, penjual itu akan memprioritaskan barang yang dibeli pertama kali untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Contohnya, perusahaan apa sih yang kayak gini? Misalnya, toko obat, toko sembako. Intinya toko-toko yang menjual barang dengan masa kedaluarsa. Nah, biasanya kan barang-barang yang dibeli di awal-awal itu lebih murah. Kemudian terjadinya inflasi yang terus-menerus hingga semakin lama harga itu semakin naik. Nah, jadi ketika perusahaan menjual barang yang dibelinya di awal itu tadi, harga pembelian barang tersebut kan akan menjadi harga pokok penjualan dari penjualan saat ini. Nah, penjualan saat ini itu kan menggunakan harga pasar saat ini kan ya, yang sudah mengalami kenaikan harga. Udah tinggi harga per unitnya. Sedangkan harga pokok penjualannya itu menggunakan harga barang yang dibeli perusahaan zaman dulu, di mana harga masih rendah, gitu. Nah, HPP ini kan intinya itu adalah biaya yang kita keluarkan dalam memperoleh suatu barang kan ya. Sehingga net income kita atau penjualan dikurangi HPP itu tuh akan lebih besar jika dibandingkan saat kita menggunakan metode average. Karena kan metode average itu menghitung biaya per unitnya itu dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual atau BTUD. Rumusnya persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Jadi mulai dari saldo awal persediaan sampai pembelian terakhir, itu bakal kita cari rata-ratanya sebagai biaya per unitnya untuk dijual. Nah, walaupun pastinya harga belinya berbeda-beda, itu adalah metode average.
sehingga HPP yang akan dihasilkan itu lebih tinggi karena kan sudah mencakup biaya barang dari periode kenaikan harga. Beda dengan metode FIFO yang hanya menggunakan harga barang yang duluan dibeli kan ya. Karena HPP si metode Farage itu lebih tinggi, maka otomatis income perusahaan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan penggunaan metode FIFO. Kemudian metode identifikasi khusus. Ini tuh menggunakan biaya aktual dari barang yang dijual. Jadi dampak yang ditimbulkannya itu berbeda-beda tergantung dari barang mana yang dijual, sehingga net income-nya pun bervariasi. Gak selalu sama dengan FIFO dan juga Farage. Nah, jadi pada intinya net income perusahaan itu bakal berbeda-beda tergantung dengan metode yang digunakan. Makanya dulu itu ada 4 asumsi teman-teman. Satunya itu adalah LIFO, last in, first out. Ini adalah kebalikan dari FIFO. Kalau si LIFO ini barang yang terakhir masuk itu bakal dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi barang yang terakhir yang dibeli itu kan harganya udah tinggi kan ya, karena udah terkena inflasi. Sehingga mengakibatkan HPP-nya juga tinggi. Sehingga net income-nya itu, yaitu penjualan dikurangi HPP, itu akan lebih rendah dari metode yang lain. Nah, perkara inilah yang pada akhirnya mengakibatkan metode LIFO ini dihapuskan. Karena perusahaan bisa menggunakan metode LIFO ini untuk memperkecil pajak. Karena kan semakin kecil net income, maka pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu akan lebih kecil gitu. Jadi FIFO ini yang paling tinggi ya net income-nya, kemudian Farage itu berada di antara FIFO dan LIFO gitu biasanya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam pencatatan inventory menggunakan sistem perpetual, akun yang didebit untuk mencatat ongkos-ongkos pembelian adalah Jadi dalam perusahaan dagang itu ada 2 metode, yaitu metode perpetual dan juga periodik. Kalau perpetual, dia tuh mencatat secara rinci setiap perubahan inventory dan HPP-nya. Jadi intinya dia tuh selalu mau tahu jumlah inventory dan juga HPP-nya berapa. Sedangkan kalau periodik, dia itu baru ngitung persediaan yang tersisa di akhir periode, termasuk ngitung HPP-nya di akhir periode juga. Jadi istilahnya perpetual tuh kerja ekstra terlebih dahulu lah dalam periode berjalan. Kalau periodik baru deh lembur di akhir periode gitu. Nah, oleh karena itu pencatatan transaksinya juga beda nih. Gampangnya gini, kalau periodik itu nyatat seperti adanya aja. Kalau beli, ya purchase pada cash atau account payable. Kalau retur pembelian, cash atau account payable pada purchase return. Kalau ada potongan pembelian, cash pada purchase discount. Dan kalau ada beban ongkos pembelian, break in pada cash atau account payable. Tapi kalau metode perpetual, semua akun yang berhubungan dengan pembelian itu akan diganti dengan akun inventory. Jadi purchase return, kemudian purchase discount dan juga break in itu bakal diganti dengan inventory gitu. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Koreksi yang harus dilakukan dalam rekonsiliasi bank ketika terdapat setoran perusahaan yang belum ada dalam catatan bank adalah Jadi rekonsiliasi bank itu kan tujuannya untuk mengetahui saldo cash in bank perusahaan yang sebenarnya. Nah, dalam konteks soal ini perusahaan udah nyetor nih, katakanlah sekian juta. Nah, habis nyetor kan perusahaan mencatat jumlah uang yang disetor ke pembukuannya. Ternyata di akhir periode saat rekening koran bank keluar, ketika dilihat ternyata setoran perusahaan itu ada yang belum masuk ke dalam catatan bank. Sehingga dalam rekonsiliasi bank,
catatan bank haruslah ditambah sebanyak setoran tersebut. Mungkin ada pertanyaan, kenapa langsung ditambah? Gimana kalau setorannya beneran gak masuk dalam rekening perusahaan gitu? Nah, biasanya perusahaan itu melakukan analisis terlebih dahulu. Dan juga kasus seperti ini tuh sering kali terjadi saat perusahaan itu menyetor di akhir periode, saat bank udah mau tutup buku. Nah, sehingga setoran perusahaan itu gak langsung masuk ke dalam rekeningnya, karena masih dalam perjalanan. Nah, ini yang dinamakan deposit in transit biasanya. Tapi gak menutup kemungkinan juga sih kalau bank salah catat atau emang gak nyatat setoran perusahaan. Tapi in real life-nya sih jarang. Kalau kejadian juga berarti emang salah banknya sih. Gitu. Jadi nomor 9 ini jawabannya adalah yang A ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat cek yang diterima oleh perusahaan, namun tidak mencukupi dananya ketika dicairkan. Adalah, nah dalam kondisi ini biasanya alurnya tuh gini. Si pelanggan ini udah menghubungi perusahaan bahwa dia mau melunasi utangnya dengan menggunakan cek. Dan ceknya udah dikasih ke bank gitu katanya. Jadi otomatis perusahaan bakal nyatat kan ya cash pada account receivable karena dia menerima pelunasan dari pelanggan. Nah, ternyata di akhir periode dalam rekening bank itu gak ada cek dari pelanggan. Barulah perusahaan mengetahui bahwa rekening si pelanggan tersebut kurang saldonya buat bisa mindahin dana ke rekening perusahaan sebesar yang tertulis di cek tersebut. Nah, ini yang biasanya disebut dengan cek kosong atau cek kurang dana. Nah, kemudian setelah mengetahui itu, otomatis perusahaan harus mengadjust kembali pencatatannya dengan membalik akun tadi menjadi account receivable pada cash. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal kasus 1. Ini tentang petikes ya teman-teman. Langsung aja kita baca soalnya. CV Farana adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan kaos. CV Farana membuat kebijakan petty cash menggunakan metode inverse fund atau dana tetap. Dana yang telah ditetapkan sebesar 11 juta rupiah. Jadi di sini CV Farana menggunakan sistem pencatatan kas kecilnya yaitu sistem dana tetap. Dalam soal ini, CV Farana menetapkan dana kas kecilnya sebesar 11 juta rupiah. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, beberapa karakteristik dari sistem dana tetap yang harus kita pahami. Jadi yang pertama, sesuai dengan namanya, yaitu saldonya tetap. Jadi dana kas kecil yang disediakan itu jumlahnya harus selalu tetap. Walaupun pada saat digunakan saldo kas kecil secara fisiknya itu berkurang, namun dalam pembukuan jumlah kas kecil ini akan selalu tetap, tidak berubah. Lalu yang kedua, tidak mencatat pengeluaran secara langsung. Maksudnya apa? Jadi dengan menggunakan sistem dana tetap ini, pada saat kas kecil digunakan, akuntan itu tidak perlu langsung mencatat pengeluarannya pada akun pengeluaran, misalnya akun beban, itu tidak diperlukan. Karena pencatatan itu akan dilakukan pada saat kas kecil diisi ulang, teman-teman. Lalu yang ketiga, akan dilakukan pengisian ulang secara berkala. Nah, jadi kas kecil itu akan diisi ulang secara berkala, misalnya pada saat akhir periode, akhir bulan, dan jumlah pengisiannya itu harus selalu sama dengan pengeluaran yang terjadi di periode tersebut. Maka dari itu, pada saat pengisian ulang, harus berdasarkan dengan bukti transaksi, teman-teman. Nah, jadi itu tadi ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami. Oke, lanjut ke soal. Tanggal 2 Januari
perusahaan melakukan pembentukan awal kas kecil. Nah, jadi di sini cash kita akan berkurang karena kita mengambil sebagian untuk mengisi petty cash kita. Sebelumnya kita tulis ya, periode tahun 2024 bulan Januari tanggal 2. Karena kas kita berkurang, maka kas kita sudah pasti di kredit kan ya. Lalu apa yang di debit? Yang di debit adalah aset yang bertambah, yaitu petty cash sebesar 11 juta rupiah sesuai dengan saldo dana tetapnya. Lanjut, tanggal 14 Januari membayar biaya transportasi atas pengiriman barang kepada CV Hamdan Abadi. Nah, di sini dia membayar biaya transportasi. Artinya dia melakukan pengeluaran. Sesuai dengan karakteristik yang nomor 2 tadi, perusahaan yang menggunakan sistem dana tetap, dia tidak akan mencatat pengeluarannya secara langsung. Maksudnya, pada saat terjadi transaksi, dia tidak langsung mencatatnya dalam jurnal. Tapi dia akan mencatat pada saat kas kecil diisi ulang. Sehingga tanggal 14 ini tidak akan kita catat ya. Lanjut, tanggal 17, membeli kertas kalkir untuk cetak sablon. Ini sama, tidak akan kita catat. Tanggal 20, membayar tagihan listrik. Ini sama juga ya. Dia melakukan pengeluaran. Tanggal 21, membayar biaya iklan. Sama, tidak akan kita catat. Lalu tanggal 24, kas kecil yang ada di tangan sebesar 425.000 dan dilakukan pengisian ulang. Nah, inilah waktunya kita mencatat transaksi yang kita lewati sebelumnya. Kita catat secara berurutan ya teman-teman. Mulai tanggal 14, membayar biaya transportasi atas pengiriman barang kepada CV Hamdan Abadi sebesar Rp5.675.000. Nah, jadi ini adalah biaya akut pengiriman. Ini bisa kita catat sebagai flag out atau bisa juga delivery expense. Di sini kita menggunakan flag out aja ya. Tanggal 17, membeli kertas kalkir untuk cetak sablon senilai Rp150.000. Nah, teman-teman, di sini yang perlu di highlight adalah kertas. Kertas itu merupakan bahan habis pakai. Bahan habis pakai bisa kita kategorikan sebagai supplies. Jadi ini kita catat sebagai supplies. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kenapa gak dimasukkan ke supplies expense langsung? Karena kan dia baru mencatat pada tanggal 24 kan, sedangkan dia membelinya di tanggal 17. Jadi mungkin aja dia udah make kan. Tapi teman-teman, belum tentu semua supplies yang dibeli senilai Rp150.000 ini dia habiskan di periode ini juga. Jadi dia mencatat sebagai supplies terlebih dahulu, baru nanti di akhir bulan kan bisa di adjusting tuh berapa suppliesnya terpakai. Sehingga tidak langsung dimasukkan ke supplies expense semuanya. Oke. Lanjut ke tanggal 20. Membayar tagihan listrik sebesar Rp2.225.000. Tagihan listrik bisa kita catat sebagai utilities expense ya. Lalu tanggal 21, membayar biaya iklan sebesar Rp2.375.000. Iklan bisa kita masukkan ke dalam advertising expense. Teman-teman, di sini kita ada yang terlewat nih. Kita lupa nyatat saldo masing-masing. Flag out sebesar Rp5.675.000. Lalu membeli kertas Rp150.000. Lalu membayar tagihan listrik Rp2.225.000. Lalu membayar biaya iklan Rp2.375.000. Nah, di tanggal 24
kita dapat informasi bahwa kas kecil yang ada di tangan itu sebesar Rp425.000. Maka kita harus mengecek apakah kas kecil di tangan tersebut itu sama besarnya dengan sisa saldo kas kecil setelah dikurangi dengan pengeluaran ini semuanya. Kita lihat total pengeluaran kita adalah Rp10.425.000. Dari saldo kas kecil kita sebelumnya dikurangi dengan pengeluaran kita, maka seharusnya sisa saldo kas kecil kita itu Rp475.000. Sedangkan di sini diinformasikan bahwa kas kecil kita tersisa Rp425.000. Berarti terdapat selisih Rp150.000 yang hilang entah mana. Jadi selisih inilah yang akan dicatat sebagai cash over and short. Ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat selisih kas yang nantinya akan dilaporkan ke dalam income statement sebagai beban ataupun pendapatan, tergantung pada apakah terjadi kekurangan atau kelebihan. Nah, sehingga cash kita akan berkurang sebesar totalnya. Tadi kan ini selisihnya Rp150.000. Cash kita akan berkurang sebesar total pengeluaran kita, yaitu Rp10.575.000 untuk mengganti sejumlah kas kecil yang kita gunakan tadi. Sehingga cash ini akan menambah lagi kas kecil kita secara fisik, sehingga saldonya kembali menjadi Rp11 juta. Sehingga untuk petty cash journal cek Farana ini balance sebesar Rp21.575.000. Oke, kita lanjut lagi ke soal kasus 2. Baik, kita lanjut ke soal kasus 2, yaitu tentang rekonsiliasi bank. PT Emily adalah distributor aneka produk skincare. Penjualan dilakukan melalui agen dan melalui toko retail yang menjual produk satuan kepada konsumen akhir. Perusahaan menggunakan cek sebagai media pembayaran kepada supplier maupun kepada pihak lainnya untuk biaya operasional. Selain itu, perusahaan juga menerima pembayaran dalam bentuk cek dari pihak agen. Untuk penjualan retail, perusahaan menerima pembayaran secara tunai yang disetor ke bank setiap harinya. Nah, jadi PT Amili ini sedang menyusun rekonsiliasi bank untuk bulan Januari 2023. Nah, pertama-tama kita harus mencatat dulu nih cash balance per masing-masing pencatatan, yaitu per bank dan juga per pembukuan perusahaan. Saldo masing-masing ini bisa kita lihat dari data yang poin A. Sini menginformasikan bahwa rekening koran dari bank memperlihatkan saldo sebesar Rp16.750.000. Dan yang B, catatan saldo kas perusahaan sebesar Rp7.650.000. Lumayan ya teman-teman selisihnya. Lanjut ke poin C. Perusahaan tercatat mengeluarkan cek untuk pembayaran ke penyedia bahan baku selama Januari 2023 sebesar total Rp31.500.000. Namun, belum seluruhnya dicairkan oleh rekanan. Cek yang telah dicairkan baru senilai Rp19 juta. Sisanya masih beredar atau outstanding. Nah, jadi perusahaan ini sudah mengeluarkan cek untuk suppliernya. Ternyata suppliernya ini belum mencairkan seluruh uangnya, sehingga sebagian
uangnya itu masih ada di rekening perusahaan. Nah, karena kenyataannya sebenarnya adalah perusahaan memang sudah bayar menggunakan cek, maka saldo di bank ini harus dikurangi. Dikurangi oleh cek yang beredar atau kita sebut outstanding check. Sebesar selisih dari total cek yaitu Rp31.500.000 dengan jumlah uang yang telah dicairkan. Sehingga saldo di bank ini harus dikurangi Rp12.500.000. Nah, ini bisa kita sebut dengan outstanding check atau cek yang masih beredar. Lanjut, selama bulan Januari, perusahaan telah melakukan penyetoran hasil penjualan tunai senilai total Rp26.680.000. Namun berdasarkan rekening koran bank, setoran tunai tercatat sebesar Rp21.580.000. Di sini perusahaan ini udah nyetor ke bank sebesar Rp26.680.000. Ternyata bank ini baru mencatat sebesar Rp21.580.000. Maka dari itu, berdasarkan kenyataannya, saldo bank harus ditambah dengan selisihnya. Bisa kita sebut error in recording bank deposit ya, karena ini terkait setoran, yaitu sebesar selisihnya. Total setoran Rp26.680.000 dikurangi dengan Rp21.580.000, sehingga saldo bank harus ditambah Rp5.100.000. Lanjut poin A, bank telah menerima pelunasan piutang wesel berikut bunganya senilai Rp2.675.000 dan pendapatan bunganya sebesar Rp175.000. Nah, jadi perusahaan ini punya piutang wesel dan ternyata sudah jatuh tempo di bulan Januari, sehingga uangnya itu sudah masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp2.675.000 dan ini udah termasuk bunganya sebesar Rp175.000. Namun mungkin perusahaan ini lupa bahwa piutang weselnya udah jatuh tempo, sehingga saldo perusahaan belum nambah nih, sehingga harus ditambah sebesar Rp2.675.000. Collection of not receivable atau piutang wesel plus bunganya interest revenue sebesar Rp2.675.000. Nah, teman-teman, sebenarnya bisa sih ini ditulis terpisah, receivable Rp2.500.000 dan interest revenue Rp175.000. Tapi teman-teman, biasanya nih di akhir periode, pada saat rekening koran itu udah keluar, kita bisa menemukan bahwa perusahaan ini mendapatkan pendapatan bunga juga dari bank atas uang yang kita simpan di dalam rekening bank tersebut. Jadi kita mencatatnya sebagai interest revenue juga, sehingga supaya tidak tergabung, bisa kita gabung aja dengan piutang weselnya, itu Rp2.675.000. Nah, karena ini menyangkut saldo perusahaan, maka harus kita catat dalam jurnal. Sebentar. Karena cash kita bertambah, maka cash pada piutang kita berkurang, not receivable dan pendapatan bunga kita bertambah, interest revenue totalnya Rp2.675.000 dan diinformasikan bahwa bunganya Rp175.000, berarti piutang wesel kita senilai
Rp2.500.000. Lanjut ke F. Cek yang dibayarkan untuk pemeliharaan kendaraan operasional Rp370.000. Salah dicatat oleh bank sebesar Rp730.000. Nah, di sini bank ini salah catat lagi nih. Harusnya Rp370.000, tapi dicatat oleh bank Rp730.000. Kelebihan Rp360.000. Sehingga saldo bank ini harus kita tambah kembali sebesar selisihnya. Saya catat sebagai error in recording bank check karena dia berhubungan dengan cek ya. Sebesar selisihnya nih Rp360.000. Lanjut G. Cek untuk pembelian printer thermal untuk toko sebesar Rp320.000. Keliru dicatat oleh perusahaan Rp230.000. Nah, kalau ini perusahaan yang salah catat nih. Perusahaan ini kurang mencatat pengeluarannya. Seharusnya Rp320.000, tapi dia hanya mencatat Rp230.000. Sehingga saldo perusahaan harus dikurangi nih. Bisa kita catat error in recording company check ya. Karena berhubungan dengan cek, sebesar selisihnya yaitu Rp320.000 dikurangi dengan Rp230.000, Rp90.000. Poin H, biaya administrasi rekening giro bank bulan Januari Rp25.000. Nah, biasanya biaya administrasi ini emang baru diketahui pada saat rekening koran udah keluar. Jadi saldo perusahaan harus dikurangi sebesar biayanya. Bisa kita catat sebagai bank service charge sebesar Rp25.000. Oh iya guys, kita lupa mencatat ini dalam jurnal ya. Tanggal 31 yang pertama tadi, perusahaan kurang mencatat pengeluaran, sehingga kita harus mengurangi cash kita dan menambah aset kita, yaitu store equipment sebesar Rp90.000. Lalu kita juga kena biaya administrasi bank nih. Bisa kita catat sebagai bank administrative expense pada cash sebesar Rp25.000. Lanjut poin terakhir, poin I. Bank mengembalikan cek penjualan dari agen senilai Rp500.000 karena dana konsumen tidak mencukupi. Nah, di sini si agen kita atau si konsumen kita ini udah ngeluarin cek untuk bayar ke kita, bayar ke perusahaan sebesar Rp500.000. Sehingga perusahaan udah menjurnalkan penambahan cash dan pengurangan piutang si agen tersebut. Ternyata baru diketahui di rekening koran bahwa cek tersebut ditolak oleh bank karena saldo agen tersebut kurang, tidak mencukupi, atau biasa disebut dengan non-sufficient fund check atau NSF check. Sehingga saldo perusahaan ini harus dikurangi lagi Rp500.000. Kita harus membalik lagi jurnal yang sebelumnya telah kita buat. Ini bisa kita catat sebagai NSF check sebesar Rp500.000. Dan harus kita jurnal juga ya. Tinggal kita balik jurnal yang sebelumnya kita buat, account receivable pada cash sebesar Rp500.000. Sehingga total balance dari jurnal penyesuaian kita yaitu Rp3.290.000. Dan kita harus nyari tahu nih, berapa saldo cash in bank kita yang sebenarnya. Pertama kita tambah dulu jumlah yang harus ditambahkan ke saldo
cash in bank per catatan bank, dan jumlah yang harus dikurangi. Ini kita tambahkan dengan tanda minus ya teman-teman, supaya nantinya akan muncul tanda dalam kurung seperti ini untuk menandakan bahwa ini pengurangan. Lalu begitu juga dengan perusahaan adjusted cash balance per bank statement Rp16.750.000 saldo sebelumnya ditambah dengan Rp5.460.000 dan dikurangi dengan Rp12.500.000. Ini sebenarnya pengurangan ya teman-teman karena dia minus Rp9.710.000. Kita cek apakah sama dengan ini. Rp7.650.000 ditambah dengan Rp2.675.000 dikurangi dengan Rp615.000. Bisa kita lihat teman-teman, sama ya saldo cash in bank menurut perusahaan dan juga menurut bank, yaitu didapatlah saldo cash in bank yang sebenarnya Rp9.710.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.